Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada tutorial Microsoft Excel 2007 dari freelearningjwordpress.com. Ini adalah tutorial ke-6 yang akan membahas langkah-langkah dalam mengaplikasikan logika if pada program Microsoft Excel 2007. Fungsi if digunakan untuk menentukan nilai suatu sel berdasarkan kriteria tertentu yang berasal dari nilai sel yang lain. Nah, dalam program Microsoft Excel, proses pendefinisian sel tersebut dilakukan menggunakan ekspresi fungsi logika. Dalam hal ini, format penulisan fungsi logika if adalah if dalam kurung logical test, value if true, value if false. Jadi kita menggunakan 3 buah input. Yang pertama adalah logical test, yaitu sebuah pernyataan logika. Yang kedua adalah value if true, yaitu nilai apabila pernyataan logika tersebut benar. Dan yang ketiga adalah value if false, yaitu nilai apabila pernyataan tersebut salah. Oke, kalau Anda masih bingung, kita langsung ke contoh. Di sini saya punya sebuah data berupa nilai dari beberapa orang siswa. Kemudian di kolom C, kita akan menentukan apakah siswa tersebut lulus atau tidak berdasarkan nilai yang ada pada kolom B. Bila yang dinyatakan lulus adalah siswa dengan angka di atas 5 atau lebih besar dari 5, maka logical testnya adalah B3 lebih besar dari 5. Kemudian value if true atau pernyataan benarnya adalah lulus, dan value if false atau pernyataan salahnya adalah tidak lulus. Ini berarti bila nilai pada kolom B3 lebih besar dari 5, maka pernyataan ini dinilai benar, dan secara otomatis nilai pada sel C3 akan diisi dengan teks lulus. Sebaliknya, bila nilai pada kolom B3 lebih kecil dari 5, maka pernyataan ini dinilai salah, dan secara otomatis nilai pada sel C3 akan diisi dengan teks tidak lulus. Nah, sekarang kita coba ketikkan rumus tersebut pada program Microsoft Excel. Pada sel C3, ketikkan rumus sama dengan if dalam kurung B3 lebih besar dari 5, pisahkan dengan tanda koma, lalu tanda kutip lulus, balas kutip, pisahkan lagi dengan tanda koma, tanda kutip lagi tidak lulus, balas kutip, kemudian balas kurung, lalu tekan enter. Maka secara otomatis nilai pada C3 akan berubah menjadi lulus. Tentu saja karena nilai 6 lebih besar dari nilai 5. Selanjutnya untuk sel C4 sampai sel C8, tinggal di copy paste rumus yang ada pada sel C3. Oke, yang terakhir saya akan memperlihatkan beberapa aturan penulisan rumus. Yang pertama adalah aturan penulisan simbol. Tanda lebih besar ditulis menggunakan simbol ini. Kemudian tanda lebih kecil ditulis dengan menggunakan simbol ini. Begitupun tanda sama dengan, tanda lebih besar atau sama dengan, ataupun tanda lebih kecil atau sama dengan ditulis dengan simbol ini. Aturan selanjutnya adalah penulisan value if true atau value if false. Bila nilai benar atau value if true dan nilai salah value if false berupa teks seperti ini, maka pada awal dan akhir teks ditambahkan simbol tanda kutip seperti ini. Namun bila value if true dan value if false-nya berupa angka, maka tidak perlu disisipkan simbol tanda kutip. Jadi misalnya kita akan mengganti teks lulus dengan angka 1 dan teks tidak lulus dengan angka 2, maka bisa dilihat hasilnya secara otomatis teks tidak lulus berubah menjadi angka 1. Oke, saya rasa cukup demikian tutorial kali ini. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya yang insya Allah akan membahas fungsi logika not, and, dan or.